Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi 4 yang pada pertemuan yang lalu saya minta untuk mengerjakan ya. Langsung saja soal nomor 1. Di sini diketahui limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 5 per X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kita selesaikan dengan cara yang cepat saja ya, cara yang langsung. Yang mana bahwa ada limit X mendekati tak hingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 kemudian ditambah dibagi jangan A tapi coba pakai B. BX pangkat N ditambah QX pangkat N dikurangi 1 ditambah titik. Maka apabila pangkatnya ini M dan N yang paling depan sendiri M lebih besar dari N, maka hasilnya nanti pasti limit tersebut tak hingga. Terus apabila pangkatnya M lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Kemudian apabila M sama dengan N, maka hasilnya nanti adalah A per P-nya ya. Gitu. Jadi coba kita lihat di sini. Di sini ada limit X pangkat 5 dan X pangkat 4 yang paling depan ya. Jadi limitnya ini pangkatnya kan lebih besar yang ini, yang atas ya, M-nya daripada N-nya. Berarti kan M lebih besar dari N gitu kan. Berarti hasilnya untuk limit ini adalah tak hingga, seperti itu. Kalau mau pakai cara yang panjang juga nggak apa-apa, berarti nanti dibagi oleh pangkat tertingginya. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, kita lihat limit X mendekati tak hingga X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 tambah 4 per 3X pangkat 4 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 2. Ya, kita lihat pangkatnya. Ini pangkat 4, yang bawah juga pangkat 4. Berarti sama kan? Berarti M sama dengan N. Nah, kalau M sama dengan N tadi, caranya kita harus ini melihat koefisien di depan X-nya. Berarti ini di depan X pangkat 4 ada 1 ya. Kalau A per P, maka A-nya 1, P-nya berapa? 3, gitu kan. Berarti jawabannya nomor 2 adalah 1 per 3, seperti itu. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini, limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurangi 9 per 10X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 5. Nah, kalau ini kan berarti pangkatnya yang paling depan ini untuk M-nya lebih kecil dari N-nya ya. Jadi, M kurang dari N. Maka, kalau M kurang dari N, yaitu nanti hasil dari limit X mendekati tak hingga ini adalah 0. Itu. Ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita lihat di sini ada limit X mendekati tak hingga X min 2 kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 5 per 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi 1. Nah, kalau cara untuk menyelesaikan ini, ya karena ini masih harus dioperasikan, ya kita kalikan dulu ya kan. X min 2 pangkat 2 berarti kalau kita kuadratkan kan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 ya. Ya kan, pakai yang ini loh. X min 2 kali
X min 2. Itu kan, aduh, gini kan, ini 2. X kali X kan X kuadrat. Terus X kali min 2 kan min 2X. Min 2 kali X itu kan min 2X juga. Terus min 2 kali min 2 adalah positif 4. Jika disatukan jadi X kuadrat min 2X min 2X jadi min 4X. Terus ditambah 4 itu. Nah, itu kan ini. Kemudian dikalikan X pangkat 3 ditambah 5. Karena yang bawah sudah sederhana, ya udah, berarti tetap saja 2X pangkat 5 ditambah, ini yang kedua ya, 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X kurangi 1. Nah, kemudian yang atas kita sederhanakan lagi, kita kalikan X kuadrat dengan X pangkat 3, yaitu X pangkat 5. Kan kalau dikalikan pangkatnya jadi tambah ya, X pangkat 5. Kemudian X kuadrat kali 5 adalah tambah 5X kuadrat, gitu kan. Atau kalau enggak bisa diselesaikan dulu, X kuadratnya kita kalikan. Gitu. Ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja kok. Boleh X pangkat 3-nya dikalikan dulu semua. Jadi X pangkat 5, terus kemudian X kuadrat tadi kan ini ya. Ini kalikan ini X pangkat 5, kemudian ini kita kalikan ini ya tadi ya. Jadi 5X kuadrat. Nah, terus kemudian selanjutnya ini min 4X kita kalikan dengan X pangkat 3. Jadinya min 4X pangkat 4. Itu terus 4X kali 5 itu kan tambah 20X. Terus seterusnya itu kan bisa nih kita kalikan gitu. Tapi kan yang kita butuhkan yang paling depan ya. Ini kan 2X pangkat 5 plus 3X gitu kan. Nah, karena pangkatnya ini X pangkat 5, kemudian yang bawah juga X pangkat 5, berarti kan sama. Berarti kita lihat A per B-nya, A per P-nya ya kan. A per P-nya A-nya berapa? 1, P-nya berapa? 2, berarti jawabannya adalah setengah. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, kalau untuk soal seperti ini, khusus soal seperti ini, beda dengan soal yang seperti ini ya. Kalau soal yang seperti ini kan dibagi dengan pangkat tertinggi semua, berarti yang pembilang untuk misalkan nomor 2 ini tadi, pembilang dibagi X pangkat 4 karena pangkat tertingginya 4, kemudian penyebutnya juga dibagi X pangkat 4 karena tertingginya X pangkat 4. Kemudian misalkan nomor 3 ini X pangkat 3, berarti nanti dibaginya juga dengan X pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 4. Jadi 5X pangkat 3 per X pangkat 4. Kayak gitu. 7X kuadrat dibagi X pangkat 4, dikurangi 9 per X pangkat 4. Yang bawah juga 10X pangkat 4 per X pangkat 4 gitu. Jadi kalau untuk soal yang biasa seperti ini, kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, kalau ada soal seperti ini kan yang atas beda dengan yang bawah ya. Yang atas tidak memakai akar, sedangkan yang bawah menggunakan akar. Maka untuk yang pembilangnya kita bagi dengan X. Jadi karena pangkat tertingginya ini kan X toh. Jadi 10 per X, 10 per X dikurangi 3 per X gitu. Ini 10. Nah, 10X kurangi 3 per X. Kemudian yang bawah ini, karena ini akar dan pangkat tertinggi dalam akar itu X kuadrat, maka ini kita bagi X kuadrat. Ya, ini juga kita bagi X kuadrat. Ya kan, ini dibagi X kuadrat. Kemudian yang ini juga dibagi X kuadrat, ini dibagi X kuadrat, ini dibagi X kuadrat. Nah, yuk. Ini bisa kita selesaikan, kita sederhanakan. Untuk 10 per X, 10 per X itu kita masukkan limitnya. Berarti kalau 10 dibagi limit kan, 10 dibagi, oh maaf, ini 10X kok ya, berarti 10X per X. Nah, ini berarti kalau dibagikan hasilnya 10 ya. Maaf, tadi salah. 10 kemudian dikurangi 3 per X. 3 per X itu artinya 3 dibagi tak hingga ya kan. 3 dibagi tak hingga itu hasilnya 0.
per. Sekarang 9x kuadrat dibagi x kuadrat, sisa berapa? Ya, sisa 9 ya, karena x kuadrat bagi x kuadrat kan habis. Jadi 9, kemudian ditambah 5x per x kuadrat. Berarti kan 5 per x kan sisanya. Jadi 5 dibagi tak hingga. Hasilnya 0. Berarti 9 ditambah 0 dikurangi 2 per x kuadrat. Berarti 2 dibagi tak hingga kuadrat. Hingga kuadrat ya tak hingga. Kan? 2 bagi tak hingga juga 0. Kemudian dikurangi akar. Yuk, x kuadrat bagi x kuadrat itu kan 1. Berarti di sini 1. Ditambah 3x bagi x kuadrat. Ini tuh. Nah, 3x dibagi x kuadrat berarti 3 per x. Itu kan 3 per x berarti 3 bagi tak hingga yaitu 0. Berapapun bagi tak hingga hasilnya 0 ya, ingat. Kemudian 5 dibagi x kuadrat. Berarti ini juga 0. Ditambah ya, tambah 0 gitu. Nah, 10 kurangi 0 berapa? 10 ya kan? Kemudian dibagi akar 9 tambah 0 kurangi 0. Berarti kan akar 9 ya kan? Dikurangi ini akar 1 tambah 0 kurangi 0 kan juga akar 1. Berarti sama dengan 10 per akar 9 itu 3 dikurangi akar 1 itu 1. Berarti 10 bagi 3 kurangi 1, 2. Jadi 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Gitu ya cara mengerjakannya. Semoga bisa dipahami supaya tidak terbalik-balik. Nomor 6. Untuk soal nomor 6, 7, dan 8 bisa kita gunakan cara ini. Cara yang langsung saja ya. Jadi apabila ada limit, saya letakkan di sini. Ada limit x mendekati tak hingga untuk akar. Nah, di sini nanti ada ax pangkat, misalkan ax pangkat 2 ya, tambah bx tambah c, kemudian dikurangi akar px kuadrat tambah qx ditambah r. Nah, akarnya sampai sini berarti. Ya, maka nanti apabila a-nya ini, saya ganti warna supaya tidak bingung. Ya, apabila a-nya ini lebih besar dari b atau a lebih besar dari b, maka nanti hasil dari limit tersebut adalah tak hingga. Apabila a ini kurang dari b, a kurang dari b koefisiennya itu, maka nanti menghasilkan nilai negatif tak hingga. Nah, jika a sama dengan b, a-nya itu sama dengan b, maka ya kita buat menjadi hitungan. Kalau ini berarti b dikurangi q per 2 akar a, gitu ya. Cara mengerjakannya ini b dikurangi q per 2 akar a. Yuk, coba kita lihat soal nomor 6 ini ya. Soal nomor 6 kita lihat. Ini x kuadrat berarti koefisien hitungan x kuadratnya 1 sama ya. Berarti kita gunakan yang ini. B dikurangi q per 2 akar a. Ya kan? Nah, di sini sebagai a itu adalah 1, b-nya 9, c-nya 3, ini p, ini q, r. Jadi kan, berarti b kurangi q, berarti 9 dikurangi 2, itu 9 dikurangi 2 per 2 akar a-nya berapa? 1 kan, berarti 2 akar 1. 9 kurangi 2 itu 7. 2 akar 1. Akar 1 kan 1, berarti 2 kali 1. 2, berarti hasilnya adalah 7 per 2. Seperti itu. Apabila mau disederhanakan lagi juga tidak apa-apa. Itu ya caranya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kan limit x mendekati tak hingga x min 2 kurangi akar x kuadrat tambah 8x min 5. Nah, ini bisa juga diselesaikan dengan cara ini ya. Hanya saja ini kan x min 2 tidak ada akarnya. Ya udah kita buat saja dia seperti yang kawannya ini. Jadi x min 2 kita akar pangkatkan. Jadi akar x min 2 dikuadratkan gini.
dikurangi akar X kuadrat plus 8X min 5. Supaya sama kan? Nah, ini kan kalau misalkan kita kuadratkan gini juga sama aja dengan ini. Ya kan? Jadi, kalau disederhanakan, ini adalah dari X min 2 kuadrat itu X kuadrat, terus min 4X ditambah 4. Ya kan? Seperti yang nomor 4 tadi ya. X min 2 dikuadratkan, ya kan? Nah, sekarang dikurangi dengan akar X kuadrat tambah 8X min 5. Tetap kan? Nah, ini karena sama juga seperti nomor 6 tadi ya. Karena di depan koefisien X kuadrat ini 1, ini juga 1, maka nanti kita gunakan B min Q per 2 akar A. Yuk, di sini B min Q. B min Q per 2 akar A. Yuk, B-nya ini berarti yang negatif 4 ya. Min 4 sama dengan Q-nya adalah yang 8. Jadi dikurangi 8 per 2 akar A-nya 1 ya kan. Min 4 min 8 adalah min 12 per 2 akar 1. Akar 1 1 berarti 2. Min 12 bagi 2 adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6 untuk nomor 7. Seperti itu. Nomor 8. Soal nomor 8 ya sama dengan nomor 7. Di sini kan 4X ditambah 1 ya. Kita akar pangkatkan aja. Jadi ini kan 16, limit 16X kuadrat tambah 9X min 2. Ya kan? Dikurangi, ini dijadikan kuadrat. 4X tambah 1 dikuadratkan. Ini kan 4X tambah 1 dikuadratkan. Maaf, ini pennya nggak responsif banget, jadi tertatah patah tulisannya. Yuk, yang depan tetap ya. 16X kuadrat ditambah 9X min 2 gitu kan. Dikurangi, ini kita akan pangkatkan tadi 4X kuadratkan 16X kuadrat, terus berarti ditambah 8X ditambah 1. Nah, ini juga sama, ya kan? 16, ini 16, berarti kita gunakan lagi B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya berarti 9 ini. Min, ini Q. Q-nya berapa? Ini di sini 8. Per 2 akar A. A-nya berapa ini? 16, ya kan? Kan bukan 1, ini 16 ya. Di depan sendiri. Ini loh, 16 A-nya. Berarti 9 kurangi 8, 1 per 2 kali akar 16, 4 ya kan? Berarti 1 per 2 kali 4, 8. Jawabannya adalah 1 per 8 untuk nomor 8. Gitu ya. Semoga bisa dipahami lagi. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan diam saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.